Indonesia adalah negeri yang elok dan sangat mempesona, yang terkenal dengan kearifan lokal budayanya. Negeri yang kaya akan beraneka ragam suku, budaya, serta tempat-tempat wisata yang telah banyak diekspos oleh berbagai negara di dunia. Tidak hanya keanekaragaman suku dan budayanya. Akan tetapi, Indonesia juga kaya akan beraneka ragam cerita-cerita rakyatnya, dari berbagai setiap daerahnya. Dan setiap cerita rakyatnya, menyimpan berbagai macam hikmah serta pelajaran yang bermakna. Berikut ini, Bank Info akan memberikan info seputar batu-batu di Indonesia, yang memiliki latar belakang kisah rakyat di dalamnya. Batu-batu apakah tersebut? Markinton, mari kita nonton. Batu Tapak Tuan Tapa, di Aceh. Sebuah batu berbentuk telapak kaki yang sangat besar, terdapat di dekat sebuah pantai yang berlokasi di Aceh Selatan, yang oleh masyarakat sekitar disebut dengan Batu Tapak Tuan Tapa. Konon menurut cerita orang-orang setempat, berdirinya Batu Tapak Tuan tersebut bermula dari kisah seorang pertapa sakti yang memiliki tubuh yang besar seperti raksasa, sedang melakukan ritual tapa di sekitar tempat tersebut. Kemudian ritual pertapaannya tersebut terusik. Karena pertapa tersebut ingin menolong seorang raja untuk melawan seekor naga. Dan pada saat pertapa sakti itu ingin melompat terbang dari tempat pertapaannya untuk membantu sang raja, jejak telapak kaki pertapa sakti itu meninggalkan bekas di daerah tersebut. Hingga kini jejak telapak kaki pertapa sakti tersebut kini disebut Batu Tapak Tuan Tapa. Selanjutnya, ada batu gantung di Desa Parapat, Sumatera Utara. Selain terkenal dengan keindahan alam serta Danau Tobanya, Sumatera Utara juga memiliki suatu tempat wisata yang menarik dan sering dikunjungi oleh para wisatawan dari berbagai macam mancanegara ataupun dari berbagai kota lainnya. Tempat tersebut adalah suatu batu di atas sebuah bukit yang dinamakan Batu Gantung yang berada di Desa Parapat, Sumatera Utara. Dinamakan Batu Gantung karena posisi dari batu tersebut memang tergantung di antara bebatuan besar lainnya. Jika dilihat sekilas, batu ini menyerupai seorang manusia dengan posisi tergantung. Menurut masyarakat setempat, ada kisah menarik berkaitan dengan adanya batu gantung tersebut. Konon dahulu kala, batu ini adalah merupakan sosok seorang putri cantik yang bernama Seruni. Karena ia dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang pemuda yang bukan pilihan hatinya, lalu kemudian Seruni pun melarikan diri ke sebuah bukit, lalu terjatuh di bukit tersebut, dan menggantung di antara bebatuan bukit tersebut. Hingga kini, masyarakat sekitar menamai batu tersebut dengan menyebutnya Batu Gantung Parapat karena kata Parapat adalah kata terakhir sang putri sewaktu tergantung di bukit tersebut. Selanjutnya kita ke daerah Jawa Timur, di sana terdapat sebuah batu yang dilatar belakangi dengan kisah rakyat yang melegenda. Batu itu disebut masyarakat sekitar dengan Watu Singo, yang terletak lereng Gunung Bromo, Jawa Timur. Walaupun kini Watu Singo tak lagi terlihat bentuknya, karena abu dan pasir yang disemburkan dari kawah Gunung Bromo telah menyelimutinya, akan tetapi kisah rakyat yang melekat berkaitan dengan Watu Singo tersebut, akan selalu ada. Watu Singo adalah batu besar yang bentuknya menyerupai singa sedang bersantai. Lokasinya di sekitar pasir berbisik, atau hanya 1 km dari kaki tangga menuju puncak bibir kawah Bromo. Asal mula Watu Singo, tak banyak yang mengetahui. Namun menurut legenda, keberadaan Watu Singo adalah salah satu bagian sejarah tentang masa lalu Gunung Bromo dan suku Tengger. Menurut kisah rakyat yang beredar di masyarakat setempat, konon Watu Singo adalah perwujudan dari singa penunggu lautan pasir di kawasan Gunung Bromo, yang telah dikalahkan oleh Joko Seger, sewaktu ingin berdiam diri, untuk melakukan ritual tapa di Gua Widodaren. Sebagai bentuk penghormatannya kepada Joko Seger, yang telah mengalahkannya, maka sang singa pun berubah menjadi batu di lautan pasir di kawasan Gunung Bromo tersebut. Masih di sekitar wilayah Jawa Timur, selain terkenal dengan Watu Singonya di Desa Tengger Gunung Bromo, Jawa Timur juga masih memiliki sebuah batu yang dilatar belakangi oleh kisah rakyat yang turun-temurun. Nama batu itu adalah Watu Ulo, yang berada di wilayah Jember, pantai Jawa Timur.
Panjang batu ini yang terlihat adalah sekitar 110 meter dengan lebar lebih kurang 4 meter. Batu memanjang inilah yang menjadi asal penamaan Watu Ulo. Watu Ulo terdiri dari dua kata dari bahasa Jawa, yaitu watu berarti batu dan ulo yang berarti ular. Bila digabungkan, arti nama pantai ini adalah Batu Ular. Konon katanya, batu tersebut adalah bagian tubuh dari seekor naga jahat bernama Nogorojo. Karena menurut cerita, naga tersebut telah dikalahkan oleh seorang sakti yang bernama Joko Mursodo, lalu tubuh ular tersebut akhirnya menjadi berantakan, hingga kini tubuh ular tersebut dikenal dengan Watu Ulo. Karena bentuk batu yang memanjang di sekitar pantai tersebut, terlihat memanjang dan bersisik seperti ular. Tubuh ular Nogorojo dipotong menjadi 3 bagian. Kepalanya terlempar ke daerah pantai Gerajagan Banyuwangi, tubuhnya ada di pantai Watu Ulo, Jember, dan ekornya ada di Pacitan. Selanjutnya, kita menuju ke kota Kalimantan Utara. Ada Batu Balui di sana, yaitu sebuah batu yang juga memiliki latar belakang cerita rakyat di dalamnya. Batu Balui adalah sebuah dinding batu di sebuah bukit yang terlihat sekilas menggambarkan berbagai macam rupa sekumpulan wajah manusia dan hewan. Dengan panjang dan lebar kurang lebih sekitar 20 meter, serta tinggi kurang lebih sekitar 15 meter. Batu Balui terletak di Taman Nasional Kayan Mentarang, Kalimantan Utara. Konon menurut warga sekitar desa Apauping, terbentuknya batuan besar tersebut terjadi karena ulah sebagian masyarakat yang berada di salah satu desa yang berdekatan dengan desa Apauping. Diceritakan, bahwa dahulu pernah ada sekumpulan orang-orang yang datang berburu dengan membawa hewan anjing sebagai teman berburunya. Mereka pergi ke hutan dengan membawa anjing peliharaan mereka sebagai petunjuk berburu, dan juga menemani dalam perjalanan. Sepanjang perjalanan berburu, sekelompok orang tersebut mendapatkan buah cempedak yang sangat banyak. Bahkan tempat atau wadah yang mereka siapkan pun tak cukup untuk menampung buah cempedak itu. Sebagian buah cempedak akhirnya mereka ikatkan di kaki dan badan anjing mereka agar semua buah cempedak dapat dibawa pulang ke kampung. Sesampainya di kampung, anehnya perawakan anjing yang diikat dengan buah cempedak yang banyak membuat semua orang di kampung menertawakan anjing-anjing itu. Tak lama kemudian suara gemuruh angin berhembus sangat kencang. Rumah beserta fasilitas warga kampung porak-poranda, bahkan warga kampung terseret hingga terkumpul jadi satu dalam pusaran angin tersebut. Disusul hujan es yang terus-menerus menghujam hingga membuat apa saja yang ada dalam pusaran angin itu membeku dan seketika berubah menjadi batu, dengan ukuran yang sangat besar. Asik banget nih infonya. Kemudian, ada Batu Putri Batupang, di Aceh Selatan. Batu Putri Batupang adalah objek wisata terkenal di Aceh Selatan, yang selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Letaknya batu itu tepat berada di bibir pantai Gampong Pelumat, Kecamatan Labuhan Haji Timur, atau sekitar 1 km dari Jalan Nasional. Menurut cerita rakyat yang ada, bahwa batu yang terlihat seperti seorang putri yang sedang batupang dagu, atau melamun tersebut, konon adalah perwujudan dari seorang putri yang telah dikutuk oleh sang ibundanya. Putri tersebut bernama Putri Melur. Karena sang putri ingin berjumpa menemui sang pemuda idaman hatinya, yaitu Bujang Delima, lalu sang putri pun menuju sebuah batu karang di tepi pantai, sambil menunggu seekor penyu raksasa, sebagai kendaraannya. Akan tetapi sang ibundanya melarang niat tersebut, tetapi sang putri tidak menghiraukan larangan ibundanya, kemudian sang ibundanya pun, mengutuknya menjadi batu. Selanjutnya dari Kepulauan Riau, ada Batu Ampar. Konon menurut kisah rakyat yang beredar, wilayah Batu Ampar terbentuk dari hasil lemparan sebuah batu, yang dilakukan oleh Si Badang, seorang laki-laki sakti, yang kumal dan berbadan kurus. Konon sewaktu Si Badang beradu kesaktian dengan seorang sakti dari India, Si Badang melemparkan sebuah batu besar, hanya menggunakan satu tangan. Karena lemparan batu tersebut sangat jauh, dan batu itu pun terhampar di semenanjung wilayah Kepulauan Riau. Hingga hamparan batu tersebut membentuk sebuah kepulauan yang menghampar. Hingga kini masyarakat menyebutnya Batu Ampar atau batu yang menghampar. Kemudian ada Goa Putri di Desa Padang Bindu, Sumatera Selatan. Goa Putri terletak di Bukit Barisan di Desa Padang Bindu ini memiliki panjang 159 meter, lebar 8 hingga 20 meter, dengan ketinggian mencapai 20 meter. Di dalamnya mengalir Sungai Semuhun, anak Sungai Ogan, yang mengalir dari arah barat ke timur.
Konon, menurut cerita rakyat yang telah ada turun-temurun, terjadinya batuan di Goa Putri ini, berawal dari kisah si serunting sakti atau si pahit lidah, yang selalu menjadi kenyataan apabila berucap, dan kisah si putri dayang merindu. Pada suatu ketika, sang putri sedang mandi di dekat muara sungai Semuhun, lalu kemudian melintaslah seorang pengembara sakti yaitu, si pahit lidah. Kemudian si pahit lidah pun menyapa sang putri, namun tidak dihiraukan oleh sang putri, kemudian si pahit lidah pun berucap, diam saja kau, seperti batu. Kemudian kejadian aneh pun terjadi, sang putri berubah menjadi sebuah batu. Dan desa yang dilewati si pahit lidah pun menjadi sebuah goa, karena ucapan si pahit lidah, yang berucap, sepi sekali desa ini, seperti goa saja. Hingga kini masyarakat sekitar mengatakan bahwa salah satu batu yang berada di sekitar Goa Putri itu adalah perwujudan dari sang putri dayang merindu, yang telah melebur bersama terjadinya goa tersebut, dan di dalam goa tersebut mengalir sebuah sungai, yaitu sungai tempat mandi sang putri. Selanjutnya ada batu menangis, di Kalimantan Barat. Sebuah batu besar, yang menyerupai wajah seseorang yang sedang menangis ini, konon menurut cerita rakyat setempat, batu tersebut adalah perwujudan dari seorang anak perempuan yang durhaka kepada ibunya. Dikisahkan menurut cerita rakyat yang beredar. Dahulu hidup seorang janda beserta seorang anak perempuannya yang cantik jelita. Namun putri dari ibu tersebut memiliki suatu perangai yang buruk. Karena kecantikannya, membuatnya menjadi seorang yang sombong. Sang anak selalu merasa malu, untuk mengakui ibunya, sebagai orang tuanya. Dia selalu mengatakan kepada setiap pemuda dan warga sekitar yang selalu bertanya kepadanya, bahwa ibunya adalah hanya seorang pembantunya. Hingga membuat sang ibu merasa sedih dan malu karena mendapatkan penghinaan dari warga sekitar. Hingga akhirnya sang ibu pun bersedih dan mengutuk anak tersebut menjadi sebuah batu. Lalu kemudian, sang anak pun menangis, menyesali perbuatannya, tetapi semua telah terlambat, karena tubuh sang anak telah mengeras, seperti batu. Hingga kini batu tersebut dinamakan warga sekitar sebagai batu menangis. Begitu ya ceritanya, mantul infonya. Selanjutnya, beranjak ke daerah Sumatera Barat. Di mana di sana, terdapat suatu batu yang sangat melegenda sekali hingga saat ini, yaitu Batu Malin Kundang. Batu Malin Kundang, berada di tepi pantai air manis, Padang, Sumatera Barat. Konon menurut cerita rakyat yang beredar, dahulu kala batu tersebut adalah perwujudan dari seorang anak yang telah durhaka kepada ibunya, karena tidak mengakui ibunya, yang telah melahirkannya. Karena sang anak, yaitu Malin Kundang telah menjadi seorang saudagar yang kaya raya, dan sewaktu ia berlayar ke tempat kelahirannya, sang ibu yang telah bertahun-tahun menanti kehadirannya, akan tetapi sang anak tidak mau mengakuinya. Kemudian sang ibu pun menangis seraya memohon kepada sang pencipta, agar menjadikan sang anak seorang batu, bila memang ia bukanlah anaknya. Lalu kemudian terjadilah bencana alam yang dahsyat, yang seketika membuat kapal sang anak terhantam badai, dan sang anak pun berubah menjadi batu beserta puing-puing perahu kapalnya. Hingga kini, Batu Malin Kundang beserta puing-puing perahu kapalnya, terdampar di tepi pantai air manis, dan masyarakat sekitar menamainya, Batu Malin Kundang. Demikianlah beberapa info, mengenai sejumlah batu-batu di Indonesia, yang memiliki latar belakang kisah rakyat di dalamnya. Semoga info ini bermanfaat, dan kita dapat mengambil hikmah serta pelajaran yang berharga, dari kisah-kisah yang ada tersebut. Jangan lupa untuk selalu memberikan komentar, like, dan subscribe, untuk channel ini, karena dukungan kalian, sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Terima kasih telah menonton video ini.